Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji beserta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan tanpa kepada keluarganya, sahabatnya, terdiri dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya, semoga nanti mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Cidahu yang saya hormati, Bapak pengajar praktik yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang senantiasa telah menyempatkan waktunya untuk senantiasa menghadiri acara pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Semoga kebersamaan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru semua, sebelumnya saya ingin terlebih dahulu saya berdiri di sini bukan karena ingin menggurui Bapak Ibu semua, namun saya di sini ingin berbagi mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini telah saya terima atau materinya telah diterima dan harus diimbaskan kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rasul Asmawati, calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian ada Bapak Teni Sukamto MPD selaku Bapak Fasilitator. Kemudian ada Bapak Supriyana SPD selaku Bapak Pengajar Praktik. Kemudian selanjutnya apa saja materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di antaranya di sini merupakan konsep inti budaya positif ya. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, serta yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya yang pertama disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bapak Ibu mungkin sudah pernah ada yang tahu ya. Apa itu disiplin positif? Atau ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita semua? Disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai semua. Ya betul
sekali ya, yaitu ada aturan, kemudian ada tata tertib gitu ya. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau hukuman. Nah, ini yang kita harapkan ya. Jadi ketika anak atau peserta didik melakukan sesuatu itu, kita tanamkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Jadi ketika melakukan sesuatunya itu, dia tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan ataupun apapun. Nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, di antaranya ada 6 nilai, ada beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar, kritis, serta kreatif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dalam Ibu Primary Year ya, atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu merupakan beberapa nilai kebajikan universal ya. Kemudian yang selanjutnya, nih, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Bapak Ibu ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? Ya, tentunya kita semua mempunyai kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia, misalkan sandal, makanan atau papan ya. Betul. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita hidup di dunia ini, bekerja, bermacam-macam ya. Jadi senantiasa untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Di antaranya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kekuasaan, kemudian rasa diterima, kemudian kesenangan, dan juga kebebasan. Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang tentunya semuanya juga pasti harus terpenuhi ya, harus terpenuhi kebutuhan dasar ini oleh setiap manusia. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup gitu. Jadi untuk melestarikan kehidupan, salah satunya juga dengan bereproduksi. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi yang pertama ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, semua orang pasti juga ingin bertahan hidup. Kemudian selanjutnya nih, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk disayang, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, kemudian teman kerja. Jadi itu merupakan kebutuhan akan rasa kasih sayang atau rasa diterima ya. Kemudian
Kemudian selanjutnya, nah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah biasanya kita senang biasanya dengan melakukan apa? Nah ini tentunya pasti dari semua orang juga punya keinginan atau punya kebutuhan untuk merasa senang. Yaitu kebutuhan tentang kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu dengan bermain, misalkan dan tertawa. Bisa kita bayangkan jika hidup ini tanpa kenikmatan apapun, jadi akan sangat menyedihkan sekali. Nih, Gracer menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu dengan belajar. Gitu. Nah, jadi kita bisa kaitkan sebagai seorang guru ya. Jadi kita harus memberikan kesenangan kepada peserta didik, bagaimana agar mereka itu dalam belajarnya tetap enjoy ya, tetap senang. Berarti kita harus mencari cara bagaimana agar pembelajaran tersebut tetap senang atau tetap menyenangkan bagi para peserta didik kita. Kemudian selanjutnya penguasaan, yaitu kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa dan harga diri. Ini salah satu misalkan di sekolah. Jadi siswa itu butuh pengakuan atas kemampuannya. Biasanya kalau misalkan ada siswa yang berprestasi, biasanya kita memberikan reward kepada siswa tersebut ya. Kemudian selain itu misalkan memberikan hadiah atau apapun, tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan motivasi agar siswa tersebut menjadi lebih bersemangat di dalam belajarnya. Kemudian selanjutnya, nih ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdapat dua. Yang pertama ada motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu motivasi yang tumbuh di luar diri seseorang. Kemudian kalau motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam diri orang tersebut. Nah, kalau motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau eksternal. Nah, jadi di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau misalkan dia tidak melakukan piket, misalkan tidak mengerjakan PR, nanti guru akan menegur atau nanti misalkan akan marah atau guru. Jadi motivasinya itu motivasi eksternal. Jadi karena sesuatu. Kemudian ada juga selain tadi ketidaknyamanan atau hukuman, ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh kecil misalkan seseorang, misalkan seorang siswa, misalkan disuruh oleh bapak ibu gurunya, misalkan disuruh melakukan sesuatu. Jadi ada motivasi dalam dirinya, kalau saya misalkan melakukannya, pasti saya akan mendapatkan imbalannya, nanti misalkan ditambah nilai, misalkan atau apa, atau misalkan ada dikasih reward misalkan ketika melakukan apa. Nah itu jadi motivasinya itu muncul bukan dari dalam dirinya, tetapi karena sesuatu, karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Atau misalkan bapak ibu gurunya juga sama, ketika melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu dari atasan, dari kepala sekolah ataupun dari yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua motivasi internal. Nah ini tujuan disiplin positif. Jadi disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya tadi jadwal piket misalnya. Dia melakukan jadwal piketnya bukan karena takut ditegur atau karena apa, tetapi dia dalam dirinya itu punya rasa tanggung jawab karena tanggung jawab yang sudah muncul dalam dirinya, mau ada teguran atau tidak, pokoknya saya harus melakukannya. Contoh lain misalkan ketika ada PR mau diperiksa atau tidak, dia akan tetap mengerjakannya karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai
sebagai siswa. Contoh lain misalkan tepat waktu ke sekolah. Seorang siswa misalkan datang tepat waktu ke sekolah karena sudah meyakini kalau disiplin itu merupakan suatu nilai yang harus diyakini. Jadi tanpa misalkan dia karena ada imbal atau apapun, dia akan datang ke sekolah tepat waktu seperti itu. Kemudian apa sih namanya, menegur kepada siswa itu, kita ada di posisi mana? Apakah di posisi sebagai penghukum, apakah di posisi sebagai teman, apakah di posisi sebagai pemangku, atau bahkan berada di posisi sebagai manajer? Jadi kebanyakan di posisi sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Nah ini harus kita coba sekarang mau bergeser menjadi posisinya sebagai manajer. Nah di sini ada motivasinya, ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik ya. Nah contohnya yang berhubungan di sini menghargai. Ini sebagai penghukum ya, kalau dulu sebagai penghukum itu menghargai, kemudian menunjuk, misalkan kamu telah melakukan kesalahan. Nah itu jadi, kemudian menghargai biasanya kalau posisi sebagai penghukum, nada bicaranya itu tinggi. Bapak Ibu suka seperti itu? Ya semoga tidak ya. Jadi nada suaranya tinggi. Kalau kata peribahasa, kalau kata apa? Jadi seperti matanya itu seperti ingin keluar gitu. Jadi benar-benar marah ya. Kemudian kalau sebagai pembuat orang merasa berceramah, ini berceramah. Biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian kalau di posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian kalau di posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau guru berkata, kamu tidak melakukannya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Ini kalau di posisi guru sebagai penghukum. Kalau di sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kemudian kalau posisinya sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu. Nah ini kalau posisinya sebagai teman. Kalau posisinya sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Kalau di posisi sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah ini biasanya kalau posisinya sebagai manajer, hasilnya seperti apa? Kalau sebagai penghukum biasanya akan mendongkrak. Jadi kadang siswa banyak yang tidak menerima ketika dirinya di ketika gurunya itu posisinya sebagai penghukum, kemudian sebagai pendendam. Jadi anak itu akan punya rasa dendam meskipun misalkan sudah kelihatan menerima gitu, tapi dia dalam hatinya punya rasa dendam, kemudian akan menyalahkan orang lain. Kemudian kalau di pembuat orang merasa bersalah, biasanya menyembunyikan atau menyangkal atau juga berbohong. Kemudian teman biasanya ketergantungan seperti apa? Jadi ketergantungan merasa dirinya ada yang membantu. Jadi bukan ada yang membantu ya, jadi ada yang jadi kan tadi sebagai teman, jadi merasa lebih aman gitu ketika melakukan sesuatu karena ketergantungan terhadap posisi gurunya jadi sebagai teman. Kemudian menyesuaikan bila diawasi sebagai pemantau. Kemudian yang sebagai manajer biasanya menguatkan watak atau karakter. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini apakah pernah terjadi di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu? Jadi hormat bendera selama 1 jam.
Jadi kasusnya itu tidak memakai atribut lengkap. Biasanya kalau posisi sebagai pembuku, kamu harus mengangkat bendera selama 1 jam. Kemudian kalau di posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah ini kemudian selanjutnya, ini posisinya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini kalau posisinya sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini sebagai pemantau. Kemudian kalau posisi kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi jika ditanyakan terlebih dahulu kepada siswanya mengapa dia melakukan hal tersebut, kemudian solusinya seperti apa? Ini kalau posisi itu sebagai manajer. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, ini apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, jadi kita sekarang harus buat keyakinan kelas di masing-masing kelas itu buat keyakinan kelas dengan cara kita libatkan siswa tersebut. Kenapa kita libatkan siswa tersebut? Agar siswa tersebut merasa bahwa dirinya itu bahwa dirinya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, contohnya misalkan kita buat keyakinan kelas misalkan tentang disiplin tepat waktu. Nah, kemudian untuk pembuatan keyakinan kelas kita hindari kalimat yang negatif. Contohnya misalkan dengan penggunaan kata dilarang, itu kita harus hindari. Kemudian jangan, misalkan dilarang telat ke sekolah, kita harus menggunakan kalimat tersebut dengan menggunakan kalimat yang positif. Contohnya misalkan datang tepat waktu. Nah, di sana ada nilai kebajikannya. Nilai apa? Berarti nilai disiplin. Kemudian misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan kalimat negatif. Kita buat keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Nilai apa yang di sana yang diambil? Yaitu nilai kebersihan juga. Kemudian misalkan ada lagi yang lain, misalkan saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya ada nilai, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas siswa tersebut. Caranya dengan seperti apa? Misalkan kita bawa siswa tersebut atau panggil siswa tersebut misalkan ke kantor atau kemana, kita berdua dengan siswa yang melakukan suatu permasalahan tersebut. Kita jangan langsung misalkan memarahi siswa tersebut, tapi kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau misalkan ibu juga dulu pernah melakukan hal tersebut. Nah, jadi otomatis si anak itu akan misalkan lebih tenang. Si anak akan menjadi lebih tenang. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada siswa tersebut mengapa dia melakukan hal tersebut. Jadi kan si anak akan bercerita, gitu ya. Kita menanyakan hal-hal yang membuat dia melakukan hal tersebut. Kemudian alasannya apa? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinannya. Jadi menanyakan keyakinan, kan tadi kita telah membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya kita tanyakan, berarti nilai-nilai apa yang telah kamu
sepakati. Tadi ada nilai misalnya disiplin, kemudian kebersihan, kemudian saling menghargai, saling menghormati, kemudian jujur misalkan. Nah, si anak tentunya akan menjawab nilai yang telah disepakati, misalkan yaitu tepat waktu. Nah, berarti ketika ditanya kamu telah melanggar nilai apa, berarti telah melanggar nilai disiplin. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kita bertanya lagi. Kemudian apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak melakukan hal tersebut lagi. Otomatis dia akan menjawab, kemudian dia akan berbicara, akan menyampaikan pendapatnya bagaimana dia agar tidak terlambat lagi. Misalkan kan tadi alasannya misalkan karena bermain game, kemudian bermain gamenya sampai larut malam sehingga dia misalkan tidurnya larut malam sehingga menyebabkan bangun kesiangan. Nah, otomatis ketika bangun kesiangan, si anak tersebut akan datang terlambat. Nah, itu kan si anak setelah menceritakan, kemudian berarti ada nilai yang telah dilanggar, kemudian harusnya dia seperti apa. Nah, otomatis berarti dia ketika dia ingin memperbaiki kesalahannya, maka dia yang pertama tidak akan bermain game sampai larut malam sehingga dia bisa tidur lebih awal, kemudian bangunnya juga akan lebih awal, dan otomatis si anak tersebut tidak akan datang ke siangnya seperti itu. Jadi hal tersebut harus kita lakukan ketika kita mendapati anak yang bermasalah ya. Jadi kita harus menggunakan 3 langkah tersebut. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Makanya kita harus tadi buat dulu keyakinan, kelas ya, kesepakatan terlebih dahulu bersama siswa-siswa tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya punya program budaya positif, yaitu berseri. Nah, berseri itu bersih, sehat, dan asli. Berarti nilai kebajikan yang saya ambil yaitu kebersihan. Nah, diharapkan dengan kebersihan ini siswa menjadi tidak tergantung kepada orang lain ketika melihat banyak berserakan, atau misalkan ketika di kelas kotor atau apa. Jadi dia punya motivasi dalam dirinya sendiri untuk selalu melakukan kebersihan. Bersih, sehat, dan asli ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan program berseri ini adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asli. Bersih itu apa? Kondisi lingkungan yang bersih merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan siswa dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Mengapa demikian? Karena bisa kita bayangkan ketika misalkan kita mengajar atau ketika anak di sekolah belajar dengan lingkungan yang di kelas banyak sampah atau misalkan banyak debu, tentunya itu akan menghambat proses pembelajaran. Jadi kita diusahakan menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar tercipta pembelajaran yang berhasil bagi murid, yang menarik bagi murid, yang aman dan nyaman ya. Kemudian sehat. Ini sehat sesuai dengan semboyan ya, di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang kuat. Jadi ini kita harapkan dengan adanya program berseri ini semua siswa sehat ya. Kemudian asli itu apa? Indah, nyaman, dan sedap dipandang mata. Jadi tidak ada lagi sampah yang berserakan. Jadi kita bisa melihatnya itu enak ya, enak dipandang. Jadi tidak ketika kita datang
berada di lingkungan sekolah itu jadi kelihatannya enak, kemudian nyaman gitu. Kemudian selanjutnya Setelah anak-anak mengumpulkan sampah itu ada hasilnya. Hasilnya itu nanti akan ada minyak dari sampah tersebut yang akan digunakan untuk bahan bakar. Minyak. Nah ini alat dan bahan. Kemudian selanjutnya prosesnya seperti apa? Nah ini cara kerjanya itu akan seperti ini nanti. Nah, di sini dari rencana kegiatannya kan ini tentang kebersihan. Tadi tentang sampah. Jadi diharapkan ketika anak sudah mengambil sampah misalkan, kemudian kan biasanya anak itu mengambil sampah, mau sampah kemudian dibakar sampah tersebut. Nah, di sini saya punya rencana kegiatan. Jadi kan tadi programnya itu diintegrasikan dengan nilai pokok pelajaran Pancasila, yaitu inovatif. Jadi terintegrasi dengan inovatif. Jadi dengan mengurangi sampah, jadi dari sampah tersebut kita membuat minyak ya. Jadi membuat minyak dari sampah plastik. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkannya apa? Ini kaleng bekas biskuit yang kemudian putih, kemudian pipa besi, kemudian selang, kemudian ada besi, kemudian ada botol air mineral, botol merah ini merupakan alat-alat yang harus dibutuhkan. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Ini programnya, semoga program ini bisa terrealisasi ya. Tapi saya tidak bisa bekerja sendiri, ini harus adanya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru serta dengan murid-murid semua ya. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, sampah-sampah plastik itu dipanaskan ya. Jadi dibakar, dipanaskan dalam kaleng. Kemudian uap naik, kemudian ada pendingin, kemudian ada kondensor satu, ini minyak tanah. Nah itu yang dihasilkannya itu yang pertama ya, minyak tanah seperti itu. Kalau untuk kondensor 2 itu menjadi premium, bisa menjadi bensin, bisa untuk bahan bakar, itu diharapkan seperti itu ya. Jadi diharapkan semoga rencana ini bisa terrealisasi. Nah, dampak positifnya apa? Alat penyulingan sampah plastik ini menjadi bahan bakar minyak dapat digunakan sebagai salah satu permasalahan sampah plastik di sekolah. Karena di sekolah kita ini begitu banyak ya sampah plastik yang berceceran. Jadi selain dibakar, jadi kita punya misalkan punya produknya dari sampah tersebut, yaitu menghasilkan bahan bakar. Nah, kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk mengelola sampah yang cukup efisien dalam penanganan masalah sampah yang ada di lingkungan sekolah, terutama jadi sampah plastik yang akan diolah menjadi bahan bakar minyak yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian program ini ditunjang dengan antusiasme dan kolaborasi baik dari siswa dan semua guru sehingga program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik. Jadi intinya saya tidak bisa bekerja sendiri, saya harus berkolaborasi dengan ibu bapak semua serta murid-murid semua agar program ini bisa terrealisasi dengan baik. Jadi diharapkan dengan adanya program ini lingkungan kita terbebas dari sampah plastik ya. Jadi kita buat lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, bagaimana dengan sampah-sampah yang plastik misalkan? Ini bisa kita manfaatkan, misalkan bisa kita buat dengan dimanfaatkan atau dijadikan sebagai pupuk kompos. Kemudian, nah ini contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 8 Cidahu, yaitu tentang kegiatan kebersihan dan juga kegiatan religius seperti melaksanakan sholat duha, kemudian sholat zuhur, kemudian ini tentang kebersihan. Nah di sini kan ada siswa
Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oh tidak ada. Terima kasih ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kalau tadi Ibu Rose budaya positifnya itu yang diintegrasikan dengan inovasi membuat minyak dari bahan sampah, itu bagus. Nah, budaya positifnya itu tentang kebersihan. Ada kaitannya dengan kebersihan, lalu diintegrasikan dengan inovasi. Bagaimana cara mengolah sampah menjadi minyak? Itu bagus sekali. Ini atau ada hal-hal baru budaya positif, apalagi di dalam kelas. Budaya positif itu awalnya itu yang baik itu yang ada di dalam kelas dulu, Bapak Ibu. Mulai dari selalu berdoa sebelum belajar, kalau mau masuk kelas itu baris dulu, bajunya dirapihkan dulu, dimasukkan tadi pas habis suntikannya air menuju ngepel, itu budaya positif. Bagus, berarti membiasakan lantainya bersih dan sebagainya. Itu banyak budaya positif yang diterapkan di sekolah, diperkuat lagi dan nanti diimplementasikan oleh Ibu Rose. Budaya positif tadi beberapa hari ke depan berarti harus diimplementasikan karena harus disupervisi oleh kepala sekolah, dibuktikan. Budaya positif yang dibuat oleh Ibu Rose itu harus dibuktikan, Ibu Rose. Ada videonya. Yang tentang video budaya positif. Diwadahan sampahna dicandakan.
manusiawi ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Bila mungkin ya, baik, nanti kita cari solusinya bersama ya. Eka, kamu datang terlambat, pasti punya alasan kan? Coba sekarang ceritakan sama ibu, kenapa kamu bisa datang terlambat? Saya udah main HP sampai larut malam Bu, jadi saya pulang tidur terus saya bangun kesiangan sehingga saya datang terlambat Bu. Apakah itu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, Kalau datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas itu sudah terlambat? disiplin Bu, Menurut kamu disiplin itu penting tidak? penting Bu karena bisa membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali ya, bahwa menghargai waktu itu sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi kita. Ya Bu, saya menyesal sudah datang terlambat, saya minta maaf. Nah, baik ya, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf ya. Namun sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk kemudian hari? Saya akan tidur lebih awal Bu, nanti bangun HP agar tidak terlambat ke sekolah. Dari ide yang bagus ya, semoga kamu bisa melaksanakannya ya. Ya Bu, Nah, baik ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. baik Bu. Terima kasih. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumajah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Malahu ahladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallah. Coba tepuk dulu. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
akan bagikan masing-masing satu kertas ya, satu kertas. Kemudian di sini di kertas ini silakan kalian tuliskan ya boleh beda-beda. Jadi masing-masing nanti akan berbeda. Jadi kesepakatan kelas kita seperti apa? Ya yang kalian inginkan seperti apa? Misal salah satu contohnya, misalkan buang sampah pada tempatnya. Bebas ya. Ini silakan dibagikan satu orang satu. Tulisnya silakan di kertas yang warnanya. Yes. Nah, silakan kalian isi kertas printout tersebut. Boleh di yang warnanya dan nanti pas ditempelnya kelihatan bagus. Kasih nama boleh, tulis nama kalian. Satu saja. Satu saja. Tidak usah banyak-banyak karena nanti kita akan gabungkan sama punya semuanya. Kita gabungkan kemudian kita sepakati. Bagaimana kalau yang sama misalkan? Kalau yang sama berarti nanti satu dibuatnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh makan, kemudian harus izin toilet, ketika mau toilet harus izin terlebih dahulu, kemudian misalkan dilarang berkelahi, kemudian tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, tidak boleh menggunakan make up yang berlebihan, kemudian harus mematuhi atau memakai air minum yang lengkap, berpakaian rapi, ya. Usahakan ini tidak boleh sama dengan teman kalian. Kemudian harus perhatikan satu saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau sudah, silakan kalian tempelkan di papan tulis. Ayo, untuk tempelkan di papan tulis di papan tulis ya. Ya. Kalau sudah simak ke bawah ya. Idenya Bu, Ibu napi dokter. Yang rapi, yang rapi. Harusnya kasih nama ya, nggak apa-apa. Cangkul. Kalau saya naik makeup yang
pas beres stop lanjut lagi. Biasa di stop tuh Bu. Coba sekarang ini sesuai dengan jumlah kalian tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 18 ya. Coba kita bacakan nih. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan dan mematuhi peraturan. Berarti ini tentang apa ini? Ya, kebersihan. Kemudian harus membuang sampah pada tempatnya. Ini sama tidak?